Baik, selamat pagi rekan-rekan para nasabah dan trading representatif. Kembali lagi bersama kami tim research dalam Philip Morning Market Call hari Kamis tanggal 2 Juni bersama Destia Faisal di sini. Langsung saja pembahasan pertama mengenai indikasi IHSG untuk perdagangan hari ini, di mana kami memperkirakan IHSG akan kembali bergerak bearish dengan level support di 4.780 dan resisten di 4.882, di mana minimnya data penggerak pasar dari domestik dan juga pembukaan yang melemah di pasar regional ini karena penguatan mata uang yen terhadap dolar. Ini akan memberikan sentimen yang kurang baik untuk pasar di Indonesia. Sementara itu dari pasar global sendiri, investor ini masih menanti data kebijakan dari Bank Sentral Eropa, kemudian investor juga masih menunggu data non-farm payroll untuk Amerika dan juga kebijakan dari OPEC yang sepertinya akan membatasi produksi dari anggotanya untuk tahun ini. Jadi jika OPEC benar akan membatasi produksi, ini akan memberikan sentimen positif untuk harga minyak dunia. Kemudian kita berlanjut ke saham-saham yang bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini. Yang pertama ada saham SSIA atau Surya Semesta Internusa, di mana perseroan hingga kuartal pertama tahun ini dari total belanja modal sebesar 1,3 triliun, perseroan baru merealisasikan sebesar 100 miliar rupiah ini untuk akuisisi lahan. Jadi penyerapan capek dari perseroan ini sangat kecil sekali. Kemudian yang kedua ada saham Lautan Luas atau LTLS, di mana perseroan ini berencana untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 60.000 ton dari 21.000 ton dengan menyiapkan dana investasi ini senilai 300 miliar rupiah. Kemudian saham yang ketiga ada saham ARTI atau Ratu Prabu Energi, di mana perusahaan Singapura yaitu Northcliffe Capital ini berencana untuk menambah sahamnya di ARTI atau menambah kepemilikan sahamnya di ARTI menjadi 30% di tahun ini. Ini digunakan untuk meningkatkan kinerja dari main bisnis dari ARTI yaitu jasa migas. Kemudian saham yang bisa diperhatikan selanjutnya adalah saham Jaya Konstruksi atau JKON, di mana perseroan ini mentargetkan kontrak baru senilai 10 triliun tahun ini, di mana sebagian besar atau sekitar 60%-nya ini dari kontrak swasta dan 40% dari kontrak dari pemerintah. Baik, langsung saja kami buka untuk sesi tanya jawabnya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai saham, bisa langsung diketikkan di kolom question.
Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Bagus Handoko yang menanyakan untuk saham Indi pergerakan hari ini bagaimana? Kemudian apabila sudah ambil posisi di 6.15 sebaiknya bagaimana? Baik, untuk pergerakan saham Indi untuk jangka pendek ini kemungkinan besar eh, trennya ini masih cenderung ada penurunan karena MACD ini sudah terjadi dead cross, maka untuk beberapa hari ke depan sepertinya terkoreksi. Namun bisa diamati atau wait and see terlebih dahulu karena saham-saham seperti Indi kemudian Elsa yang memiliki korelasi yang cukup besar dengan harga minyak. Ini apa namanya kemungkinan besar ini pergerakannya cenderung mirip dengan pergerakan harga minyak. Jadi kalau harga minyak turun, kemungkinan besar harga-harga saham-saham seperti Indi, kemudian Elsa, kemudian Medco ini akan mengikuti pergerakan harga minyak. Jika kita amati di sini, sekitar 4 hari atau 3 hari ini saham Indi terkoreksi ini mirip dengan koreksinya harga minyak. Jadi bisa kita tunggu sambil menunggu kebijakan dari OPEC, yaitu meetingnya diadakan hari ini. Jadi bisa kita tunggu terlebih dahulu sebelum kita ambil action, menunggu hingga keluar kebijakan atau hasil dari meeting dari OPEC. Jika OPEC ini pada meeting hari ini memutuskan untuk membatasi kuota produksinya, maka ini akan memberikan sentimen yang positif untuk harga saham yang berhubungan dengan perminyakan. Secara teknikal sendiri untuk saham Indi ini untuk tren jangka pendek maupun jangka menengahnya ini masih cenderung bullish karena harga masih di atas EMA 20. Jadi potensi bullishnya masih ada, namun sepertinya akan menuju ke level support terdekatnya yaitu di 580 karena mendapat sentimen negatif dari harga minyak. Jadi jika Bapak sudah memiliki posisi di 6.15, ini kami sebaiknya menyarankan di hold terlebih dahulu sampai keputusan OPEC keluar apakah akan tetap tidak membatasi produksinya atau akan membatasi produksinya. Jadi jika hasil dari meeting dari OPEC ini sudah keluar, maka Bapak bisa ambil action. Tapi kalau belum keluar keputusannya, sebaiknya bisa di hold terlebih dahulu hingga nanti jika harga Indi ini tembus di bawah 580, maka bisa mempertimbangkan untuk di cut loss. Jadi level cut loss-nya itu di bawah 580. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham LPKR dan Pewon. Saya akan mencoba menjawab untuk saham LPKR, sedangkan untuk saham Pewon ini karena sudah direkomendasikan oleh Pak Jimmy, jadi kita tidak bisa membahasnya di sini. Jadi saya akan coba membahas untuk saham LPKR. Baik, bisa kita lihat di sini secara teknikal, ini LPKR memiliki level support terdekat di harga 900, di mana ada potensi untuk saham LPKR ini untuk menembus ke atas EMA 20-nya. Jadi jika Ibu sudah memegang, ini kami bisa menyarankan bisa di hold terlebih dahulu untuk saham LPKR-nya karena ada potensi untuk break di atas EMA 20. Demikian, Bu.
Untuk support dan resisten untuk saham LPKR ini bisa kita lihat di sini. Untuk supportnya ada di harga 900, sedangkan resisten terdekatnya ini ada di sekitar harga 1020-an. Jadi untuk support saham LPKR adalah di 900 dengan resisten di 1020. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham Akra dan juga saham SMGR. Untuk saham Akra ini untuk jangka pendek ini sudah terkonfirmasi untuk tren bullishnya karena dia sudah selama 2 hari break di atas EMA 20, jadi kemungkinan besar ini bisa menuju ke EMA 50. Jadi untuk saham Akra sendiri kami menyarankan bisa di hold terlebih dahulu. Sedangkan untuk level supportnya, ini support terdekat Akra ini berada di swing low-nya di sekitar harga 5.940. Sedangkan untuk resisten untuk saham Akra ini di sekitar harga 6.670. Jadi untuk level support untuk saham Akra ada di 5.940-an dan untuk resistennya ini ada di 6.670-an. Untuk trennya sendiri untuk jangka pendek masih bullish dan ada potensi untuk bullish untuk jangka menengah hingga saham Akra ini bisa break di atas EMA 50 atau bisa closing di atas harga 6.500. Jadi saran kami bisa di hold terlebih dahulu untuk saham Akra. Kemudian untuk saham SMGR, untuk saham SMGR ini trennya masih cenderung bearish karena harga ini belum bisa break di atas EMA 20 atau belum berhasil break di atas harga 9.200. Jadi kami belum menyarankan untuk masuk ke saham SMGR hingga dia bisa break di atas 9.200. Jadi sebaiknya kita wait and see terlebih dahulu. Jika sudah terkonfirmasi saham SMGR bisa break di atas harga 9.200, maka boleh dipertimbangkan untuk masuk ke saham SMGR karena untuk jangka pendek sudah bullish. Jadi untuk saham SMGR wait and see terlebih dahulu. Sedangkan untuk level supportnya ini berada di sekitar swing low-nya di sekitar harga 8.700. Sedangkan untuk resistennya untuk resistennya untuk saham SMGR ini di sekitar harga sekitar harga 10.000. Jadi support untuk saham SMGR di 8.700 dan resisten di sekitar harga 10.000. Namun bisa kita pakai juga untuk resisten ini di EMA 50 atau di sekitar harga 9.650.
Jadi untuk resisten pertama ini di 9.650 dan resisten kedua di 10.000. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bagus Handoko yang menanyakan untuk saham total apabila cuma menginginkan dividen apakah sudah boleh dijual? Jadi sekedar informasi untuk saham total ini kemarin memang cum dividen dan untuk hari ini ex dividen. Jadi jika Bapak hanya ingin mengambil dividennya ini bisa boleh dijual ini karena jika kita melihat secara teknikal ini untuk saham total ini sudah berada di area overbought. Jadi sangat layak untuk dijual. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andrew. Bapak Andrew menanyakan untuk saham BKSL. Untuk saham BKSL ini trennya masih bullish untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi kami menyarankan bisa di hold jika Bapak sudah memiliki saham BKSL. Namun jika belum memiliki saham, ini bisa masuk atau bisa memasang target entry ini di sekitar harga 84 hingga 85 untuk jika ingin masuk ke saham BKSL. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anwar Mulyadi yang menanyakan bagaimana rekomendasi Akra kalau sudah punya di harga tinggi. Kalau Bapak sudah memiliki saham Akra di harga tinggi, ini bisa di hold terlebih dahulu atau melakukan average down. Karena jika kita melihat dari trennya, ini ada potensi untuk pembalikan arah tren untuk saham Akra. Jadi kami menyarankan bisa di hold atau melakukan average down. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi yang menanyakan bagaimana analisa untuk saham tele, apakah masih bisa masuk saat ini? Untuk saham tele, jika Bapak ingin masuk untuk trading, ini bisa masuk di level harga sekarang atau di bawah harga sekarang. Ini karena jika kita melihat indikator MACD ini sudah terjadi golden cross dan juga harga sudah closing di atas EMA 20. Jadi untuk jangka pendek ini ada potensi melanjutkan penguatan. Jadi jika ingin masuk silahkan di harga sekarang atau di bawah harga sekarang. Jadi jika ingin masuk bisa di harga 660 hingga 670 jika ingin masuk. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan untuk saham Pepro. Yang menanyakan sampai pro resisten dan support yang kuat di level berapa. Baik, untuk resistennya sendiri karena Pepro ini sudah break high, jadi level psikologis untuk saham Pepro ini kemungkinan besar di level harga 400 untuk resisten kuatnya. Sedangkan untuk support kuatnya ini Bapak bisa memakai
EMA 50. Jadi maksud kami EMA 20, yaitu jadi supportnya ini berada di harga 346. Jadi untuk resistennya ada di harga 400, sedangkan untuk supportnya di 346. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Gunawan yang menanyakan untuk saham Tele, apakah sudah memasuki tren bullish-nya, best buy dan best sell di harga berapa? Baik. Tadi saya sudah sedikit membahas untuk saham Tele. Jadi Tele untuk jangka pendek ini sudah terkonfirmasi untuk tren bullish karena MACD sudah golden cross dan harga saham Tele ini sudah break atau closing di atas harga EMA 20. Jadi untuk jangka pendek sudah bullish. Kemudian jika ingin buy ini bisa masuk di sekitar harga 660 hingga 670 untuk saham Tele, dan nanti bisa dijual di sekitar harga atau bisa dijual di EMA 50 itu di sekitar 680 untuk jangka pendek. Namun bisa juga untuk jangka yang sedikit panjang ini bisa memasang target harga di harga 700, demikian Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Richard Setiadi yang menanyakan untuk saham Elsa dan ISSP. Untuk saham Elsa, ini sepertinya untuk pergerakan hari ini sepertinya akan kembali terkoreksi karena mengikuti harga pergerakan harga minyak. Jadi untuk pergerakan hari ini Elsa cenderung sideways, cenderung terkoreksi. Jadi jika Bapak sudah memegang saham Elsa di level bawah, ini bisa dijual terlebih dahulu. Namun jika Bapak memegang saham Elsa di sekitar harga di atas harga 550, ini bisa di hold karena secara trennya sendiri untuk jangka pendek maupun jangka panjang ini masih cukup bullish untuk saham Elsa. Jadi kami lebih menyarankan untuk bisa di hold hingga pertemuan OPEC ini mengeluarkan keputusannya apakah akan membatasi produksi minyak atau akan tidak membatasi produksi minyak. Jadi kami lebih menyarankan untuk bisa di hold terlebih dahulu. Untuk support terdekat saham Elsa, ini supportnya ini berada di EMA 20, itu di sekitar harga 537 untuk support terdekat untuk saham Elsa. Sedangkan untuk resistennya ini di sekitar harga 630. Jadi Bapak bisa menghold saham Elsa ini sampai Bapak atau hingga saham Elsa ini break di bawah EMA 20-nya. Jadi untuk target cut loss ini di sekitar harga 535 untuk saham Elsa. Namun untuk trennya sendiri untuk jangka pendek ini masih cenderung bullish. Jadi kami lebih menyarankan untuk bisa di hold terlebih dahulu. Kemudian untuk saham ISSP
Ini trennya ini masih cukup bullish untuk jangka pendek. Namun jika kita mengamati indikator MACD, ini ada peluang terjadinya dead cross. Jadi untuk saham ISSP, jika Bapak sudah memegang di level bawah, ini bisa kami menyarankan untuk bisa dijual terlebih dahulu. Karena ada potensi untuk terjadi koreksi untuk saham ISSP. Jadi kami bisa menyarankan untuk bisa dijual terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adit Bayu Wibisono yang menanyakan untuk saham Garuda. Jadi untuk saham Garuda, ini trennya untuk jangka pendek maupun jangka menengah ini masih cukup bullish untuk saham Garuda. Jadi kami bisa menyarankan untuk bisa di hold terlebih dahulu dan bisa memasang stop loss di sekitar harga 470 untuk stop loss-nya. Sementara untuk tren jangka pendeknya ini masih bullish, di mana saham Garuda ini mendapatkan sentimen positif dari penurunan harga minyak. Jadi untuk saham Garuda ini bisa di hold terlebih dahulu. Dimana untuk support terdekatnya ini bisa di EMA 20 di sekitar harga 470 untuk support terdekatnya dan resisten di harga 540. Ini Bapak Ahmad Riyandi ini juga menanyakan untuk support saham Elsa dan bagaimana untuk trading jangka pendek. Baik, untuk saya ulangi untuk saham Elsa ini support terdekat ini ada di harga 470 dan resisten di harga 540. Jadi untuk jangka pendek ini ada potensi terkoreksi, masih ada potensi penguatan untuk jangka pendek karena trennya masih bullish, di mana saham Garuda ini juga mendapatkan sentimen positif dari penurunan harga minyak. Jadi kami bisa menyarankan bisa di maaf, salah catnya. Jadi untuk Elsa yang ditanyakan untuk Bapak Ahmad Riyandi, ini support terdekatnya ini ada di harga 536 dan resisten di harga 630 untuk saham Elsa. Jadi untuk trading jangka pendek ini masih ada potensi bullish untuk jangka pendeknya. Jadi kami bisa menyarankan bisa di hold terlebih dahulu. Namun jika baru ingin masuk, ini sebaiknya menunggu hingga terjadinya koreksi untuk saham Elsa. Jadi jika ingin masuk, ini bisa di sekitar harga 560 hingga 570. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joni yang menanyakan untuk saham keras. Untuk saham keras sendiri, ini tren untuk ada peluang untuk bullish untuk tren jangka pendek. Jadi bisa wait and see terlebih dahulu hingga saham keras ini bisa berhasil tutup di atas harga 555. Sedangkan jika kita melihat indikator MACD ini sudah mengindikasikan terjadinya golden cross. Jadi secara indikator MACD ini sudah
menandakan bullish untuk jangka pendek, namun untuk lebih konfirmasinya sebaiknya menunggu hingga saham keras ini bisa ditutup di atas harga 555 atau berhasil ditutup di atas exponential moving average 20. Jadi kami menyarankan untuk bisa wait and see terlebih dahulu. Jika bisa berhasil break di atas EMA 20, maka bisa entry di saham keras. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas, ini trennya untuk jangka pendek masih cenderung bullish. Namun untuk jangka menengahnya ini belum terkonfirmasi untuk bullish untuk jangka menengah karena saham Pegas ini belum berhasil break di atas EMA 50 atau belum berhasil break di atas harga 2.500. Jadi jika saham Pegas ini bisa berhasil tembus di atas harga 2.500, maka sudah terkonfirmasi bullish untuk jangka menengahnya. Untuk sampai saat ini belum berhasil break di atas EMA 50, jadi bullishnya hanya untuk jangka pendek. Jadi jika Bapak Robert ini sudah memegang saham Pegas di level bawah ini bisa di hold terlebih dahulu. Namun jika ingin masuk, ini kami menyarankan menunggu konfirmasi hingga harga Pegas ini bisa tembus di atas 2.500 baru masuk. Jadi menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak Richard Setiarji menanyakan saham ISSP dijual di harga berapa? Baik, jika Bapak Ibu masih menderita kerugian untuk saham ISSP, ini untuk trennya sendiri untuk jangka pendek ini masih bullish, namun ada potensi terkoreksi karena MACD ini mengindikasikan akan terjadi dead cross. Jadi jika Bapak menderita kerugian namun tidak cukup dalam, ini bisa mempertimbangkan untuk cut loss di sekitar harga 260 hingga 250 karena jika ISSP ini sudah tembus di bawah harga 250 maka trennya sudah berubah menjadi bearish. Jadi Bapak bisa memasang stop loss di harga 250 hingga 260. Demikian, Pak. Kemudian untuk support dan resisten untuk Pegas, untuk resisten terdekatnya ini menggunakan EMA 100 itu di sekitar harga 2.585. Sedangkan untuk support terdekatnya ini bisa menggunakan EMA 20 yaitu di 2.430. Demikian, Pak.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu, di sini dengan Marta. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Foni, ini yang mau mendaftar untuk acara pada tanggal 4 Juni yang diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia. Jadi Ibu Foni, kalau seperti Ibu lihat di layar ini, jika Ibu ingin mendaftar untuk atau bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mendaftar di acara tanggal 4 Juni, jadi pada tanggal 4 Juni mendatang, ini kami mengadakan acara itu edukasi mengenai manajemen portofolio dengan tema maksimalkan keuntungan, minimalkan risiko. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, ini acara dilangsungkan pada tanggal hari Sabtu mendatang, tanggal 4 Juni 2016, mulai pukul 8.30 pagi sampai pukul 1 siang. Acara sendiri ini bertempat di ruang seminar Bursa Efek Indonesia di lantai 1 di Gedung Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk registrasi ini Bapak Ibu bisa melihat di layar di bawah ini silakan ketik PECR underscore nama Bapak Ibu, underscore nasabah atau non nasabah, underscore email, dan dikirim ke SMS ini dikirim ke 0857 8083 5277. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar namun belum melakukan transfer atau pembayaran, ini kami sarankan bisa melakukan transfer ini sebelum hari Jumat atau terakhir hari ini. Ini karena saat ini tempat sudah mulai terbatas, jadi saran kami bisa segera dilakukan registrasi pendaftaran transfer untuk acara ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada... Baik, Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 12 menit, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu, dan kita akan bertemu kembali di sesi Philip Morning Market Call edisi esok hari, dimulai pukul 8.30 pagi. Selamat pagi dan selamat trading.